Kamu tahu rasanya menemukan chat mesra suamimu dengan wanita lain? Rasanya seperti berdiri di tepi jurang, melihat seluruh duniamu runtuh tanpa bisa berbuat apa-apa. Namaku Nadia Prameswari. Aku seorang ibu rumah tangga berusia 28 tahun, dengan perut yang kini mulai membesar di bulan ke-6 kehamilanku. Hidupku terlihat sempurna dari luar, suami yang mapan, rumah mewah di kawasan elit Jakarta Selatan, dan keluarga besar yang harmonis. Namun, seperti pepatah lama mengatakan, tidak semua yang berkilau adalah emas. Dan hari ini, aku menemukan bahwa kilau dalam hidupku hanya ilusi palsu. Semua bermula pada suatu sore yang biasa saja. Aku sedang duduk di ruang tamu, memijat. Perlahan punggungku yang mulai terasa pegal akibat beban ekstra di perutku. Raka, suamiku, sedang sibuk di kantor seperti biasa. Itu alasan standarnya setiap kali ia pulang larut malam atau kadang-kadang tidak pulang sama sekali. Aku mencoba untuk tidak curiga, meskipun rasa was-was itu selalu merayap di sudut hatiku. Di tengah kebosanan, aku iseng membuka ponsel Raka yang tertinggal di meja. Biasanya, ia sangat protektif dengan ponselnya, tapi entah kenapa hari ini ia lupa membawanya. Awalnya aku hanya berniat memeriksa jadwal rapatnya, mungkin ada sesi penting yang harus kuingatkan padanya. Namun, saat layar menyala, sebuah notifikasi WhatsApp masuk. Pesan dari seseorang bernama Citra. Jantungku tiba-tiba berdegup kencang. Siapa Citra? Kenapa nama itu terdengar begitu familiar? Aku mencoba mengabaikan rasa penasaranku, tapi dorongan untuk membuka pesan itu semakin kuat. Setelah ragu-ragu beberapa detik, aku akhirnya membacanya. Raka sayang, sudah siapkan tiket Swissnya? Aku sudah gak sabar nih ingin liburan bareng kamu. Ini bakal jadi momen spesial kita. Aku merasa seperti disambar petir. Mataku berkaca-kaca. Dan tangan yang memegang ponsel itu gemetar hebat. Tidak mungkin. Ini pasti salah paham. Suamiku tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Tapi saat aku membuka riwayat percakapan mereka, semuanya menjadi jelas. Mereka sudah saling bertukar chat selama berbulan-bulan. Kata-kata mesra, rencana liburan, bahkan lelucon tentang bagaimana mereka akan melarikan diri dari kehidupan yang membosankan. Kejutan demi kejutan datang bertubi-tubi. Di salah satu chat, Citra menyebut soal uang. Uang warisanmu sudah cair kan? Tulisnya. Raka menjawab singkat, iya, besok aku transfer separuhnya ke rekeningmu. Aku hampir jatuh pingsan. Warisan? Warisan APA? Aku tidak pernah mendengar Raka memiliki warisan apapun. Apakah dia menggunakan uang tabungan kami untuk berselingkuh? Aku merasa dunia runtuh di hadapanku. Betapa bodohnya aku selama ini. Selama 6 bulan terakhir, aku begitu fokus pada kehamilan ini sampai-sampai aku abai terhadap gelagat aneh Raka. Telepon yang sering terputus saat aku meneleponnya. Janji-janji manis yang tak pernah didapati. Bahkan, aku ingat bagaimana ia selalu menghindar ketika aku minta waktu untuk berbicara berdua. Semua itu ternyata bukan karena kesibukan pekerjaan, melainkan karena ia sedang sibuk dengan wanita lain. Siapa sebenarnya Citra? Dari nada chatnya, jelas ia bukan sekadar teman kerja atau mitra bisnis. Ia lebih dari itu, pelakor yang telah merusak rumah tanggaku tanpa ampun. Aku mulai mencari-cari informasi tentangnya di media sosial. Tak butuh waktu lama untuk menemukan profil Instagram miliknya. Akunnya dipenuhi foto-foto glamor, makan malam di restoran bintang 5, liburan ke Bali, outfit-outfit mahal yang tentunya tidak murah. Captionnya pun penuh dengan simbol-simbol samar yang membuatku semakin curiga. Liburan rahasia minggu depan, tulisnya di salah satu postingan, lengkap dengan emoji pesawat dan salju. Salju? Jelas-jelas itu mengacu pada Swiss, aku meremas. Handphone di tanganku hingga buku-buku jariku memutih. Rasa marah, kecewa, dan sakit hati bercampur aduk menjadi satu. Bagaimana bisa dia melakukan ini padaku? Padahal aku sedang mengandung anaknya. Bukannya mendukungku, ia malah merencanakan pelarian romantis dengan wanita lain ke negeri asing. Apakah aku benar-benar tak berarti apa-apa bagi Raka? Semua pertanyaan itu berputar-putar di kepalaku, tapi jawaban yang kudapatkan hanya kehampaan. Aku merasa seperti orang bodoh yang telah mempercayai suaminya sepenuh hati, sementara dia diam-diam menusukku dari belakang. Namun, di tengah rasa marah dan putus asa, ada satu pemikiran yang mulai terbentuk dalam benakku. Jika mereka berani mengkhianati aku, maka aku juga berhak untuk membalas. Tapi bagaimana caranya? Aku belum tahu. Yang jelas, aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Sore itu, aku memutuskan untuk tidak menghubungi Raka. Biarkan ia menikmati liburan impiannya di Swiss.
Tapi aku bersumpah pada diri sendiri, bahwa liburan itu akan menjadi mimpi buruk terbesar dalam hidupnya. Dan aku akan memastikan bahwa kebohongannya akan berbalik menghancurkan dirinya sendiri. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi oleh bayangan Raka dan wanita itu, Citra Wijaya, nama yang sekarang terukir dalam ingatanku seperti racun yang menggerogoti tubuh. Aku mencoba menenangkan diri dengan berbagai cara, mendengarkan musik, membaca buku parenting yang kubeli untuk persiapan menjadi ibu, bahkan berbicara pada perutku yang semakin membesar. Namun, setiap kali aku menutup mata, wajah Citra di Instagram muncul dalam pikiranku. Senyumnya yang penuh percaya diri, posenya yang terlihat begitu sempurna, dan captions ambigu yang jelas-jelas mengarah pada hubungannya dengan Raka. Kenapa aku harus merasa kalah dari wanita seperti dia? Gumamku pelan sambil memandangi cermin di kamar mandi. Mataku tampak lelah, kulit wajahku sedikit kusam karena kurang tidur, dan rambutku agak berantakan akibat malam-malam panjang tanpa istirahat. Tapi ini bukan soal penampilan. Ini tentang harga diriku sebagai seorang istri, sebagai seorang wanita, dan sebagai calon ibu. Aku tidak bisa membiarkan mereka menginjak-injak martabatku tanpa balasan. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk lebih serius menyelidiki Citra. Jika ia dan Raka benar-benar berencana pergi ke Swiss, pasti ada jejak digital lain yang bisa kugunakan untuk menggagalkan rencana mereka. Dengan laptop tua yang biasa kugunakan untuk browsing resep masakan, aku mulai melacak setiap unggahan Citra di media sosial. Setelah beberapa jam mencari, aku menemukan sesuatu yang menarik. Di salah satu postingan storiesnya, Citra membagikan foto paspor baru dengan emoji pesawat di captionnya. Paspornya tertutup sebagian, tapi aku masih bisa melihat tanggal penerbitannya. Baru saja diterbitkan bulan lalu. Mengapa seorang influencer glamor seperti dia butuh paspor baru? Apakah ini pertanda bahwa ia akan sering bepergian? Atau mungkin paspor lamanya bermasalah? Aku terus menggali lebih dalam. Tak hanya Instagram, aku juga mencari akun Twitter dan Facebook miliknya. Di Twitter, Citra jarang aktif, tapi di Facebook, aku menemukan beberapa komentar teman-temannya yang menyinggung soal proyek besar antara ia dan seseorang bernama R. Salah satu temannya menulis, "Good luck sama proyek barumu ya, Cit. Pasti bakal sukses banget." Proyek apa? Apa ini berkaitan dengan uang warisan yang disebut-sebut dalam chat WhatsApp-nya dengan Raka saat sedang asyik menyelidiki handphoneku? Daring. Nomor tak dikenal. Aku ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya menjawab panggilan itu. Ternyata, itu adalah Adit, sahabat dekatku sejak SMA. Kami sudah lama tidak bertemu karena kesibukan masing-masing, tapi kami tetap saling menghubungi. Sesekali, "Nat, kamu gimana kabarnya? Udah lama gak ngobrol," sapa Adit dengan nada riang. "Baik, kok. Kamu sendiri?" jawabku, mencoba terdengar santai meski hatiku sedang kalut. "Oh, biasa aja. Kerjaan di imigrasi lagi banyak banget. Kadang suka ngebosenin sih, tapi lumayanlah, dapat pengalaman baru." Adit bekerja di kantor imigrasi? Seketika otakku langsung berputar cepat. Ini kesempatan emas? Aku hampir membocorkan semua masalahku padanya saat itu juga, tapi aku menahan diri. Belum waktunya. Aku harus lebih strategis. Wah, kerjaan kamu pasti seru tuh, Dit. Nanti kapan-kapan kita ketemuan ya? Iya dong, makanya aku nelpon. Besok ada acara arisan SMA kita, loh. Kamu datang gak? Arisan? Sejujurnya, aku tidak terlalu tertarik. Tapi setelah mempertimbangkan situasi, aku merasa ini kesempatan bagus untuk bertemu Adit secara langsung. Siapa tahu informasi darinya bisa berguna untuk rencana balasku pada Raka dan Citra. Oke deh, aku usahain hadir, kataku akhirnya. Esok harinya, aku menghadiri acara arisan di sebuah restoran mewah di bilangan Menteng. Awalnya, aku hanya ingin fokus pada obrolan ringan bersama teman-teman lama. Namun, ketika Adit menghampiriku dengan senyum ramahnya, aku langsung teringat pada rencanaku. "Nat, kamu kelihatan beda," katanya sambil menatapku dengan curiga. "Ada masalah?" Aku menunduk, ragu apakah harus membuka rahasia ini. Tapi kemudian aku sadar, aku butuh sekutu. Dan Adit adalah orang yang tepat. "Dit, gini deh. Ada hal penting yang mau aku ceritain. Bisa kita ngobrol berdua?" Adit mengangguk, lalu mengajakku ke sudut ruangan yang lebih sepi. Di sana, aku menceritakan semuanya. Chat WhatsApp Raka dengan Citra, rencana liburan mereka ke Swiss, dan hasil penyelidikanku di media sosial Citra. Semua keluar begitu saja tanpa bisa kubendung. Setelah selesai, aku merasa lega, tapi juga takut.
Bagaimana jika Adit menganggapku berlebihan? Untungnya, Adit mendengarkanku dengan serius. Ia bahkan mengeluarkan catatan kecil dari sakunya dan mulai mencatat beberapa detail penting. Jadi, kamu yakin mereka pakai dokumen palsu atau ada sesuatu yang ilegal? Tanyanya. Aku belum yakin sepenuhnya. Tapi paspornya baru diterbitkan, dan ada komentar-komentar aneh tentang proyek besar mereka. Aku merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Adit mengangguk, lalu tersenyum tipis. Nat, kamu tahu kan pekerjaanku di imigrasi? Kalau ada sesuatu yang mencurigakan tentang dokumen perjalanan seseorang, aku bisa coba cari tahu. Lebih lanjut, hatiku langsung berdebar-debar. Inilah kesempatan yang kucari selama ini, tapi, kamu yakin mau bantu aku? Tanyaku ragu. Tentu saja. Kamu kan sahabatku. Lagi pula, kasus begini sering banget aku tangani di kantor. Tinggal, kasih aku data-data yang kamu punya, nanti aku coba lacak lebih lanjut. Aku menghela napas lega. Akhirnya, aku punya sekutu yang bisa membantuku mengungkap kebenaran. Bersama-sama, kami mulai merancang langkah-langkah berikutnya. Beberapa hari kemudian, Adit menghubungiku. Ia berhasil menemukan informasi penting tentang Papua Citra. Ternyata, ada indikasi bahwa dokumen tersebut dibuat menggunakan data palsu. Selain itu, Adit juga menemukan bahwa tiket pesawat dan reservasi hotel atas nama Citra dan Raka di Swiss dilakukan melalui agen perjalanan online yang sering digunakan oleh sindikat penipuan internasional. Jadi, mereka bukan cuma berselingkuh. Nad, kayaknya mereka juga terlibat sesuatu yang ilegal, kata Adit saat kami bertemu di kedai kopi favorit kami. Aku terdiam sejenak, mencerna informasi itu. Ini lebih besar dari yang kubayangkan. Raka dan Citra tidak hanya mengkhianati pernikahan kami, tapi juga melakukan sesuatu yang bisa membahayakan negara. Aku harus bertindak cepat, Adit, aku butuh bantuanmu lagi. Kita harus pastikan mereka gagal pergi ke Swiss. Apapun caranya. Adit mengangguk mantap. Tenang, Nad. Aku tahu agen yang bisa kita hubungi. Mereka spesialis dalam urusan begini. Tinggal tunggu waktu saja sampai rencana kita berhasil. Aku tersenyum lemah, tapi di dalam hati, aku merasa semakin kuat. Rakadan. Citra akan membayar mahal atas pengkhianatan mereka. Dan aku akan memastikan bahwa mereka tidak pernah melupakan pelajaran ini. Malam itu, aku duduk di sofa ruang tamu dengan secangkir teh hangat di tangan. Mataku terpaku pada layar laptop yang menampilkan timeline rencana balasanku. Setelah percakapan dengan Adit, aku merasa ada semacam kekuatan baru dalam diriku. Bukan hanya karena aku punya sekutu, tapi juga karena aku akhirnya bisa melihat jalur yang jelas untuk menggagalkan rencana Raka dan Citra. Namun, meskipun aku merasa lebih percaya diri, pertanyaan-pertanyaan tentang moralitas tindakanku mulai muncul. Di benakku, apakah ini benar? Gumamku pelan sambil memandangi cangkir teh yang kini tinggal setengah. Apa aku tidak terlalu kejam? Tapi kemudian aku ingat lagi chat WhatsApp antara Raka dan Citra. Kata-kata mereka yang penuh mesra, rencana liburan mewah mereka, bahkan lelucon tentang bagaimana mereka akan meninggalkan hidup membosankan bersama orang-orang seperti aku. Aku bukan korban biasa. Aku sedang hamil 6 bulan, membawa anak Raka dalam perutku, dan dia malah merencanakan pelarian romantis dengan wanita lain. Ini bukan soal kesalahan kecil yang bisa dimaafkan. Ini pengkhianatan total. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan pikiranku. Tidak ada waktu untuk ragu sekarang. Aku harus fokus. Dengan bantuan Adit, aku sudah mendapatkan cukup informasi untuk menjebak mereka. Langkah berikutnya adalah memastikan bahwa semua rencana mereka gagal tanpa ampun. Esok harinya, aku bertemu Adit di kedai kopi yang sama seperti sebelumnya. Ia datang dengan wajah serius, membawa beberapa dokumen yang ia cetak dari kantor imigrasi. Nat, aku sudah kontak agen yang biasa kita pakai untuk urusan begini, katanya sambil meletakkan dokumen di atas meja. Mereka siap membantu. Kita cuma perlu kasih detail lengkap soal tiket pesawat dan reservasi hotel mereka. Aku mengangguk, lalu membuka laptop yang sudah kusiapkan. Di situ, aku telah mencatat semua informasi penting, jadwal penerbangan mereka, nomor pemesanan hotel, bahkan rincian paspor palsu yang digunakan oleh Citra. Semua data ini aku dapatkan dari penyelidikan di media sosial dan bantuan Adit yang mengakses database resmi imigrasi. Ini semua yang kamu butuhkan, kataku sambil menyerahkan printout. Dokumen kepada Adit. Pastikan mereka tidak sampai naik pesawat. Adit tersenyum tipis. Tenang, Nad. Agen ini profesional. Mereka bakal pastikan dokumen-dokumen palsu mereka ketahuan begitu sampai bandara Zurich.
Kalau sukses, mereka bakal langsung ditahan di sana. Aku merasa lega mendengarnya, tapi ada satu hal yang masih mengganggu pikiranku. Apa mereka gak bisa kabur gitu aja? Kan mereka pakai nama palsu. Gak semudah itu, Nat. Dokumen palsu. Mereka udah tercatat di sistem internasional. Begitu mereka masuk radar, otoritas Swiss akan langsung curiga. Lagi pula, agen kita bakal ngasih informasi tambahan ke imigrasi Swiss biar mereka waspada. Aku mengangguk mantap. Meskipun hatiku masih dipenuhi campuran emosi, marah, dendam, tapi juga sedikit rasa bersalah, aku tahu ini adalah langkah yang harus diambil. Mereka harus membayar atas apa yang mereka lakukan padaku. Beberapa hari berlalu tanpa kabar dari Adit. Aku mencoba tetap tenang, meskipun rasanya sulit. Setiap kali handphoneku berdering, aku langsung refleks mengangkatnya, berharap itu adalah Adit yang memberikan kabar baik. Tapi ternyata, hampir semua panggilan hanya soal pekerjaan rumah tangga atau promosi produk dari sales online. Hingga suatu pagi, saat aku sedang menyeduh kopi di dapur, handphoneku bergetar. Nomor tak dikenal. Jantungku langsung berdebar-debar. Halo? Jawabku dengan suara bergetar. Nat, ini Adit. Kamu lagi di mana? Aku di rumah. Ada apa, Dit? Ikuti aku baik-baik ya. Kabar baik. Raka dan Citra sudah sampai di Zurich. Tapi, mereka ditahan di imigrasi bandara. Aku hampir menjatuhkan cangkir kopiku. Serius? Serius. Otoritas Swiss langsung curiga begitu mereka scan paspor Citra. Dokumen palsunya langsung ketahuan. Sekarang mereka sedang didalami untuk investigasi lebih lanjut. Aku tertegun sejenak, mencerna informasi itu. Raka dan Citra ditahan di Zurich? Ini lebih cepat dari yang kuharapkan. Tapi kenapa aku tidak merasa senang sepenuhnya? Terus gimana sekarang? Tanyaku pelan. Nat, mereka bakal dideportasi balik ke Indonesia. Tapi prosesnya bakal memakan waktu beberapa minggu. Selama itu, reputasi mereka bakal hancur. Media Swiss udah mulai ngejar kasus ini. Citra bakal jadi sorotan internasional. Aku merasa ada campuran emosi aneh di dadaku. Di satu sisi, aku merasa puas karena mereka akhirnya mendapat balasan. Di sisi lain, aku merasa sedikit kosong. Apa ini benar-benar selesai? Apa aku benar-benar menang? Sore itu, aku mendapat telepon dari Raka. Suaranya terdengar panik dan putus asa. Nadia, tolong bantu aku, katanya dengan nada memohon. Aku ditahan di Zurich. Mereka bilang paspor Citra palsu. Aku gak ngerti apa-apa soal ini. Aku diam sejenak, mencoba menahan amarah yang mulai memuncak. Bagaimana mungkin dia berani menghubungi aku setelah semua yang dilakukannya? Jadi, kamu baru sadar sekarang. Kalau selama ini kamu salah, tanyaku dingin. Kamu pikir aku gak tahu apa-apa soal hubunganmu sama Citra? Kamu pikir aku gak tahu rencana liburan kalian ke Swiss? Raka terdiam. Aku bisa mendengar napasnya yang berat di ujung telepon. Maafkan. Nadia. Aku kelaf. Citra yang memanfaatkan aku. Dia bilang dia bisa bantu aku keluar dari tekanan ekonomi. Aku gak tahu kalau dia pakai dokumen palsu. Aku tertawa sinis. Jadi, semua ini salah Citra? Kamu gak punya andil sama sekali. Raka tidak menjawab. Aku bisa membayangkan wajahnya yang pucat dan penuh penyesalan. Tapi apakah penyesalan itu cukup? Apakah maafnya bisa menghapus semua rasa sakit yang kurasakan selama ini? Dengar baik-baik, Raka, kataku dengan nada tegas. Aku udah capek. Capek dimanfaatin, dikhianati, dan dibohongi. Kamu dan Citra pantas mendapat semua ini. Dan aku gak akan bantu kalian sama sekali. Setelah itu, aku langsung memutus panggilan. Handphoneku terasa berat di tangan. Aku menatap layarnya, lalu meletakkannya di atas meja. Perasaanku campur. Adak. Ada rasa lega karena keadilan akhirnya datang, tapi juga ada rasa hampa yang sulit dijelaskan. Apakah ini benar-benar akhir? Atau justru awal dari sesuatu yang lebih besar? Setelah memutus telepon dari Raka, aku merasa ada perubahan besar dalam diriku. Ada semacam kelegaan yang tak terperi, tapi juga rasa kosong yang sulit dijelaskan. Selama berbulan-bulan, aku hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan Raka dan Citra. Setiap kali aku melihat senyum mereka di media sosial atau membaca chat mesra mereka, aku merasa seperti orang bodoh yang ditinggalkan begitu saja. Tapi sekarang, saat mereka akhirnya mendapat balasan atas tindakan mereka, aku justru merasa ragu. Apakah ini benar-benar kemenangan? Atau hanya bentuk pelampiasan dendam yang sementara? Aku mencoba membuang pikiran-pikiran itu dari kepala. Mereka pantas mendapatkan semua ini. Jika bukan karena ulah mereka sendiri,
Mereka tidak akan berada di posisi seperti sekarang, terjebak di Bandara Zurich, ditahan oleh otoritas imigrasi Swiss, dengan reputasi mereka yang hancur lebur. Aku harus fokus pada apa yang lebih penting. Masa depanku dan anakku. Beberapa hari setelah telepon dari Raka, Adit menghubungiku lagi. Kali ini, ia membawa kabar bahwa proses deportasi Raka dan Citra sudah mulai berjalan. Media internasional mulai menyoroti kasus mereka, terutama karena Citra adalah influencer sosialita yang cukup dikenal di Indonesia. Berita tentang paspor palsunya tersebar luas di internet, dan netizen mulai menghujani akun Instagramnya dengan komentar pedas. Aku gak nyangka Citra bisa sebodoh ini, kata Adit saat kami bertemu di kedai kopi. Dia pasti gak kepikiran kalau rencana liburan mewahnya bakal berakhir begini. Aku mengangguk pelan, tapi ada sesuatu yang masih mengganggu pikiranku. Dit, kamu yakin kita udah bikin keputusan yang tepat? Adit menatapku dengan ekspresi serius. Nad, ini bukan soal benar atau salah. Ini soal Catalan. Mereka udah ngelakuin hal-hal yang gak patut, dan mereka harus tanggung konsekuensinya. Kamu cuma ambil langkah untuk melindungi dirimu sendiri dan anakmu. Aku tersenyum tipis, tapi hatiku tetap bergejolak. Meskipun aku tahu Adit benar, ada bagian dari diriku yang merasa bersalah. Apakah aku terlalu kejam? Apakah aku seharusnya memberi Raka kesempatan untuk menjelaskan? Tapi kemudian aku ingat lagi semua kebohongan yang dilakukan Raka selama ini. Ia tidak hanya mengkhianati pernikahan kami, tapi juga menggunakan uang tabungan keluarga untuk membiayai hubungannya dengan Citra. Bagaimana mungkin aku bisa memaafkan seseorang yang bahkan tidak punya rasa hormat padaku? Kamu benar, Dit, kataku akhirnya. Mereka harus tanggung akibatnya. Malam itu, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Citra. Aku membuka kembali akun Instagramnya, yang sekarang dipenuhi dengan ribuan komentar negatif dari netizen. Beberapa di antaranya sangat kasar, bahkan sampai menyebut Citra sebagai penipu profesional. Melihat semua itu, aku merasa sedikit lega. Setidaknya, aku tidak sendirian dalam memperjuangkan keadilan. Namun, saat aku sedang asyik membaca komentar-komentar tersebut, ada satu postingan lama Citra yang menarik perhatianku. Postingan itu diunggah beberapa bulan lalu, menunjukkan foto dirinya bersama sekelompok orang yang tampak seperti pejabat tinggi. Captionnya berbunyi, "Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung proyek besar kami. Semoga kerjasama ini membawa hasil yang memuaskan untuk semua." Proyek besar? Lagi-lagi istilah itu muncul. Apakah ini hanya kebetulan, atau ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini? Aku mulai mencari-cari informasi tambahan tentang proyek yang dimaksud. Setelah beberapa jam browsing, aku menemukan artikel berita online yang menyebutkan bahwa Citra pernah menjadi bagian dari sindikat penipuan internasional yang menggelapkan dana investor melalui skema Ponzi. Artikel itu juga menyebut bahwa sindikat tersebut memiliki jaringan luas di beberapa negara, termasuk Swiss. Jantungku langsung berdebar-debar. Jadi, ini alasan mereka memilih Swiss sebagai tujuan liburan? Bukan sekadar untuk bersenang-senang, tapi untuk melanjutkan proyek ilegal mereka? Aku langsung menghubungi Adit untuk memberitahu temuan baru ini. Dit, aku nemuin sesuatu yang penting, kataku saat ia mengangkat telepon. Kayaknya Citra dan Raka gak cuma berselingkuh. Mereka juga terlibat dalam skema penipuan internasional. Adit terdiam sejenak. Serius? Kamu yakin? Aku nemuin artikel berita yang nyebut Citra pernah terlibat dalam sindikat penipuan. Dan proyek mereka di Swiss mungkin terkait dengan itu. Adit menghela napas panjang. Kalau gitu, ini lebih besar dari yang kita kira. Nat, kamu harus hati-hati. Kalau mereka benar-benar bagian dari sindikat, mereka punya jaringan yang kuat. Jangan sampai mereka tahu kalau kamu terlibat dalam penyelidikan ini. Aku mengangguk, meskipun Adit tidak bisa melihatku. Tenang, aku gak bakal ceroboh. Tapi apa yang harus kita lakukan sekarang? Biarkan otoritas Swiss yang menangani kasus ini. Kita udah kasih informasi awal, sisanya biar mereka yang urus. Fokus kamu sekarang adalah menjaga dirimu dan anakmu. Jangan biarkan masalah ini mengganggu kehamilanmu. Aku merasa lega mendengar nasihat Adit. Meskipun aku ingin terus menggali lebih dalam, aku tahu ia benar. Aku harus memprioritaskan kesehatan fisik dan mentalku, terutama demi anakku. Beberapa minggu berlalu tanpa kabar baru dari Raka dan Citra. Media internasional masih terus melaporkan perkembangan kasus mereka, tapi aku mencoba menjauh dari semua. ITU. Aku mulai fokus pada persiapan kelahiran anakku, belajar tentang parenting, dan mencoba membangun rutinitas baru tanpa kehadiran Raka di sisiku. Namun, suatu sore,
Saat aku sedang duduk di ruang tamu sambil membaca buku parenting, handphoneku berdering. Nomor tak dikenal lagi. Aku ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya menjawab panggilan itu. Halo, kataku pelan. Bu Nadia? Suara seorang wanita terdengar di ujung telepon. Saya dari kantor imigrasi Swiss. Kami ingin memberitahu Anda bahwa proses deportasi paksa terhadap suami Anda dan rekannya sudah selesai. Mereka akan segera diterbangkan kembali ke Indonesia dalam waktu 48 jam. Aku terdiam sejenak, mencerna informasi itu. Akhirnya, mereka akan pulang ke Indonesia. Tapi apakah ini benar-benar akhir? Atau justru awal dari babak baru yang lebih rumit? Baik, terima kasih atas informasinya, kataku akhirnya. Setelah memutus panggilan, aku merasa ada tekanan besar di dadaku. Aku tahu, begitu Raka dan Citra kembali ke Indonesia, mereka akan mencoba membersihkan nama mereka. Mereka mungkin akan menyalahkan orang lain, termasuk aku, atas apa yang terjadi. Tapi aku sudah siap menghadapi apapun yang akan datang. Aku menatap perutku yang semakin membesar, lalu tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Nak. Mama akan selalu melindungi kita. Apapun yang terjadi, kita akan baik-baik saja. Pagi itu, langit mendung menyelimuti Jakarta. Aku duduk di teras rumah, menatap tanaman-tanaman hijau yang kubeli beberapa minggu lalu untuk mengalihkan pikiran dari semua kekacauan ini. Angin sepoi-sepoi berhembus pelan, tapi tidak cukup dingin untuk meredakan panas yang masih tersisa di hatiku. Meskipun aku sudah berhasil menjatuhkan Raka dan Citra, menggagalkan rencana mereka dan membuat mereka dideportasi balik ke Indonesia, aku merasa ada sesuatu yang belum terselesaikan. Ada rasa kosong yang sulit dijelaskan, seperti ada bagian dari diriku yang hilang entah kemana. Tiba-tiba, suara dering handphoneku memecah keheningan. Nomor tak dikenal lagi. Jantungku langsung berdegup kencang. Apakah ini kabar baru tentang Raka dan Citra? Atau justru sesuatu yang lebih buruk? Halo, kataku dengan nada waspada. Bu Nadia? Suara seorang pria terdengar di ujung telepon. Saya Adit. Maaf ganggu pagi-pagi begini, tapi ada perkembangan penting yang harus Anda tahu. Aku langsung tegak duduk. Ada apa, Dit? Raka dan Citra sudah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta tadi malam, katanya cepat. Mereka sedang dalam proses penahanan sementara oleh imigrasi Indonesia. Tapi ada satu hal. Raka mencoba menghubungi Anda lewat surat. Surat? Kenapa dia repot-repot mengirim surat padaku setelah semua yang terjadi? Kamu punya isi suratnya? Tanyaku penasaran. Adit menghela napas sebelum melanjutkan. Isinya cukup mengagetkan, Nat. Dia bilang bahwa semua ini bukan sepenuhnya salahnya. Dia hanya ingin keluar dari tekanan ekonomi keluarga. Katanya, dia hilaf karena terdesak oleh utang-utang besar yang bahkan kamu tidak tahu. Aku terdiam sejenak, mencoba mencerna informasi itu. Utang? Apa maksudnya? Selama ini, aku selalu mengira kami hidup nyaman secara finansial. Gaji Raka sebagai manajer di perusahaan konstruksi cukup besar, dan tabungan kami juga stabil. Lalu, kenapa dia bisa terlilit utang? Aku gak ngerti, Dit. Utang apa? Tanyaku, suaraku mulai bergetar. Dia bilang kalau dia terlibat dalam investasi bodong, jawab Adit pelan. Katanya, dia dipaksa masuk ke skema Ponzi oleh teman bisnisnya. Dan saat investasi itu gagal, dia kehilangan hampir semua uangnya. Dia panik, Nad. Itu sebabnya dia mulai dekat dengan Citra, yang menawarkan solusi ilegal untuk melarikan diri dari masalahnya. Aku meremas handphoneku erat-erat. Kata-kata Adit terdengar masuk akal, tapi bagaimana mungkin aku bisa percaya pada Raka setelah semua kebohongan yang dilakukannya? Bagaimana mungkin dia bisa menyalahkan situasi atas pengkhianatan yang begitu besar? Lalu, apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanyaku hampir putus asa. Nat, ini keputusanmu. Kamu bisa memilih untuk bertemu dengannya atau tetap menjaga jarak. Tapi ingat, apapun yang kamu pilih, pastikan itu demi kebaikanmu dan anakmu. Aku mengangguk pelan meskipun Adit tidak bisa melihatku. Setelah mengucapkan terima kasih, aku memutus panggilan dan duduk diam di teras. Pikiranku dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang saling bertabrakan. Apakah aku benar-benar tahu siapa Raka sebenarnya? Apakah aku terlalu keras padanya? Ataukah semua ini hanya alasan untuk menutupi kesalahannya? Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk datang ke kantor imigrasi tempat Raka ditahan. Aku ingin melihatnya langsung, mendengar penjelasannya sendiri. Bukan karena aku ingin memaafkannya, tapi karena aku butuh kepastian. Aku butuh tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat aku tiba di ruang tunggu kantor imigrasi,
aku melihat Raka duduk di sudut ruangan bersama dua petugas. Penampilannya sangat berbeda dari biasanya. Wajahnya tampak pucat, pakaiannya kusut, dan matanya lisu. Saat ia melihatku, ia langsung berdiri dan mendekatiku dengan wajah penuh penyesalan. "Nadia," katanya pelan, suaranya bergetar. "Aku minta maaf. Aku tahu aku udah bikin hidupmu hancur. Aku cuma manusia biasa yang kehilangan arah." Aku menatapnya dalam-dalam, mencoba membaca ekspresinya. "Kenapa kamu gak cerita soal utangmu dari awal? Kenapa kamu harus selingkuh sama Citra dan tinggalkan aku di tengah kehamilan?" Raka menundukkan kepala, air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku malu, Nad. Aku gak mau kamu tahu kalau aku gagal sebagai suami. Aku gak mau kamu kecewa sama aku." Citra menjanjikan solusi instan, dan aku terjebak. Aku merasakan amarah dan kekecewaan bercampur aduk menjadi satu. Tapi anehnya, ada bagian dari diriku yang mulai merasa iba. Raka bukan orang jahat. Dia hanya manusia yang terjebak dalam keputusan-keputusan buruk. Namun, apakah itu cukup untuk memaafkannya, Raka? "Aku gak bisa memaafkan semuanya begitu aja," kataku dengan nada tegas. "Kamu udah ngebohongin aku, ngekhianatin aku, bahkan nyaris bikin kita bangkrut. Aku hamil 6 bulan, dan kamu malah mikirin liburan sama wanita lain. Ini bukan soal maaf atau enggak. Ini soal kepercayaan yang udah kamu hancurin." Raka terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Aku ngerti. Aku gak ngeharap kamu maafin aku. Aku cuma minta satu hal. Izinkan aku jadi ayah dari anak kita. Biar gimana pun, itu darah dagingku juga." Aku menatapnya lama, mencoba mempertimbangkan permintaannya. Selama ini, aku hanya fokus pada rasa sakit dan dendam, sampai-sampai aku lupa bahwa anak dalam perutku adalah bagian dari Raka juga. Apakah aku berhak mengambil haknya sebagai seorang ayah hanya karena kesalahannya? "Baiklah," kataku akhirnya. "Tapi dengan syarat. Kamu harus tanggung semua konsekuensi dari tindakanmu. Kamu harus bayar utang-utangmu sendiri, dan kamu harus berubah. Kalau kamu ulangi satu kesalahan lagi, aku gak bakal ragu buat ngelaporin kamu ke polisi." Raka mengangguk mantap, wajahnya penuh dengan rasa syukur. "Terima kasih, Nad. Aku janji, aku bakal berubah." Setelah pertemuan itu, aku merasa ada beban besar yang terangkat dari pundakku. Memang, aku belum sepenuhnya memaafkan Raka. Tapi setidaknya, aku memberinya kesempatan untuk memperbaiki diri. Aku tahu, perjalanan ini tidak akan mudah. Tapi aku juga tahu, aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Beberapa minggu kemudian, aku memutuskan untuk mengajukan cerai. Bukan karena aku benci Raka, tapi karena aku tahu bahwa hubungan kami sudah rusak di banyak sisi. Aku ingin memulai hidup baru, tanpa bergantung pada validasi dari orang lain. Dan yang terpenting, aku ingin menjadi contoh bagi anakku, bahwa meskipun hidup kadang terasa sulit, kita selalu bisa bangkit dan melanjutkan langkah. Di penghujung hari, aku duduk di tepi ranjang sambil membelai perutku yang semakin membesar. "Tenang saja, Nak, gumamku pelan. Mama akan selalu ada untukmu. Apapun yang terjadi, kita akan baik-baik saja." Bulan-bulan berlalu dengan cepat, dan akhirnya hari yang paling kutunggu-tunggu tiba, kelahiran anakku. Setelah melewati proses persalinan yang panjang dan melelahkan, aku berhasil melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik. Aku menamainya Kayla, sebuah nama yang berarti kebahagiaan dalam bahasa Arab. Melihat wajah mungilnya untuk pertama kalinya membuat semua rasa sakit dan kelelahan selama 9 bulan terakhir lenyap begitu saja. Aku merasa seperti mendapatkan awal baru, bukan hanya sebagai seorang ibu, tapi juga sebagai seorang perempuan yang belajar untuk mencintai diri sendiri. Namun, hidup tidak serta-merta menjadi lebih mudah setelah itu. Proses perceraian dengan Raka memakan waktu lebih lama dari yang kuharapkan. Meskipun kami sepakat untuk berpisah secara damai, ada beberapa hal yang masih harus diselesaikan, terutama soal hak asuh anak dan pembagian harta bersama. Untungnya, ibuku, Bu Siti, selalu ada di sisiku untuk memberikan dukungan moral. Dia adalah tulang punggungku selama masa sulit ini, membantuku mengurus Kayla sambil aku bekerja keras untuk membangun hidup baru. "Nat, kamu udah jadi ibu yang hebat," katanya suatu sore saat kami duduk di teras rumah sambil menonton Kayla bermain di box bayinya. "Jangan terlalu keras sama dirimu sendiri. Semua orang pasti punya masalah, tapi yang penting adalah bagaimana cara kita bangkit." Aku tersenyum tipis, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di sudut mataku. "Makasih, Bu. Tapi kadang-kadang aku masih mikir, apakah aku udah bikin keputusan yang tepat?
Apakah Kayla bakal baik-baik aja tanpa ayahnya? Bu Siti menghela napas pelan, lalu menepuk pundakku dengan lembut. Kayla bakal baik-baik aja karena dia punya ibu yang kuat kayak kamu. Anak-anak gak butuh orang tua yang sempurna, Nat. Mereka cuma butuh kasih sayang dan contoh yang baik. Dan kamu, Nak, udah ngejalanin itu dengan sangat baik. Kata-kata ibuku membuatku merasa sedikit lega. Meskipun aku masih merasa ragu terkadang, aku tahu bahwa aku sedang melakukan yang terbaik untuk Kayla. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa memastikan bahwa masa depannya akan jauh lebih cerah daripada apa yang pernah kujalani. Beberapa minggu setelah Kayla lahir, aku memutuskan untuk memulai bisnis kecil-kecilan. Selama hamil, aku sering mencoba resep-resep baru untuk membuat kue tradisional, dan teman-temanku selalu memuji hasil masakanku. Jadi, aku memutuskan untuk menjual kue-kue tersebut secara online. Awalnya, aku hanya ingin mengisi waktu luang sambil menunggu proses perceraian selesai. Tapi ternyata, respons pasar sangat positif. Dalam waktu singkat, pesanan mulai berdatangan dari tetangga, teman-teman arisan, bahkan beberapa kenalan lama yang baru tahu tentang usahaku. Aku gak nyangka bisnismu bisa berkembang secepat ini, kata Adit suatu sore saat ia datang ke rumah untuk membantu mengantarkan pesanan kue. Kamu bakat banget, Nat. Aku tertawa kecil, meskipun wajahku tampak lelah karena kurang tidur. Ini semua gara-gara Kayla, Dit. Dia bikin aku pengen punya tujuan hidup yang lebih besar. Aku gak mau cuma jadi ibu rumah tangga biasa. Aku pengen punya sesuatu yang bisa aku banggain. Adit mengangguk mantap. Aku yakin kamu bakal sukses besar, Nat. Kamu udah ngelewatin banyak hal buruk, tapi lihat sekarang, kamu jadi lebih kuat dari sebelumnya. Aku tersenyum, merasa sedikit bangga pada diri sendiri. Memang benar, hidupku tidak lagi sama seperti dulu. Tapi kali ini, aku merasa lebih mandiri dan percaya diri. Aku tidak lagi bergantung pada validasi dari orang lain, termasuk Raka. Aku belajar untuk mencintai diriku sendiri dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidupku. Sementara itu, Raka mulai memperbaiki dirinya sendiri. Setelah deportasi dari Swiss dan proses hukum yang cukup panjang, ia akhirnya mendapat pekerjaan baru di sebuah perusahaan kecil di Bandung. Ia tidak lagi hidup mewah seperti dulu, tapi setidaknya ia mulai bertanggung jawab atas kesalahannya. Kami sepakat untuk berbagi hak asuh Kayla, meskipun aku tetap menjadi pengasuh utamanya. Setiap 2 minggu sekali, Raka datang ke Jakarta untuk mengunjungi Kayla. Meskipun hubungan kami sudah tidak seperti dulu, aku merasa senang melihatnya mencoba menjadi ayah yang lebih baik. Dia tumbuh jadi anak yang cantik, ya, kata Raka. Suatu sore saat ia duduk di ruang tamu sambil menggendong Kayla. Aku gak bakal pernah bisa ngucapin terima kasih cukup buat kamu, Nat. Kamu udah jadi ibu yang luar biasa. Aku tersenyum tipis, meskipun hatiku masih menyimpan sedikit rasa dingin terhadapnya. Terima kasih, Raka. Aku cuma pengen Kayla tumbuh jadi anak yang bahagia. Itu aja. Raka mengangguk pelan, lalu menatap Kayla dengan penuh kasih sayang. Aku janji, aku bakal jadi ayah yang lebih baik. Aku bakal benerin semua kesalahan yang udah aku buat. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap mereka berdua dari kejauhan, merasa sedikit lega. Meskipun hubungan kami sudah tidak bisa dipulihkan, setidaknya Kayla memiliki kedua orang tuanya dalam hidupnya. Dan itu sudah lebih dari cukup. Setahun kemudian, aku memutuskan untuk menulis buku tentang pengalamanku. Judulnya Hamil Tapi Dikhianati, Rahasia Swiss yang Mengguncang Keluarga. Buku itu bercerita tentang perjalanan hidupku, mulai dari pengkhianatan, Raka, rencana balasku, hingga perjuanganku untuk membangun hidup baru bersama Kayla. Aku ingin berbagi ceritaku dengan perempuan-perempuan lain yang mungkin mengalami situasi serupa. Aku ingin mereka tahu bahwa meskipun hidup terkadang terasa berat, mereka tidak sendirian. Ada kekuatan besar yang tersembunyi di dalam diri setiap orang, asalkan mereka mau mencarinya. Kamu yakin mau publikasikan ceritamu, Nat? Tanya Adit saat kami bertemu di kedai kopi favorit kami. Ini kan cerita pribadi. Pasti banyak yang bakal komentar macam-macam. Aku mengangguk mantap. Aku udah siap, Dit. Aku pengen ceritaku bisa jadi inspirasi buat orang lain. Kalau aku bisa bangkit dari semua ini, mereka juga pasti bisa. Adit tersenyum lebar. Kalau gitu, aku dukung kamu sepenuhnya. Kamu bakal jadi penulis yang hebat. Akhirnya, bukuku terbit dan mendapat respons yang luar biasa. Banyak pembaca yang menghubungiku melalui media sosial, menceritakan pengalaman mereka sendiri dan bagaimana ceritaku memberi mereka kekuatan untuk bangkit. Aku merasa seperti menemukan panggilan hidup baru,
bukan hanya sebagai seorang ibu, tapi juga sebagai seorang penulis yang bisa memberi harapan kepada orang lain. Suatu malam, saat aku duduk di tepi ranjang sambil memandangi Kayla yang tidur pulas, aku merasa seperti menemukan ketenangan yang selama ini kucari. Hidupku tidak sempurna, tapi aku belajar untuk menerima segala ketidaksempurnaan itu. Aku belajar untuk mencintai diriku sendiri, mencintai anakku, dan menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Mama sayang kamu, Kayla, gumamku pelan sambil mencium keningnya. Kita bakal jadi tim yang kuat. Apapun yang terjadi, kita bakal baik-baik aja. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar percaya pada kata-kata itu.